Nanda, ini Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi Khalifah yang keempat setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan ini adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nampak semuanya ya materinya? Ya, kita akan mengenal Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini lahir pada hari Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi di kota Mekah. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abdul Muthalib, Ibnu Hashim, Ibnu Abdi Manaf, Ibnu Qusay, Ibnu Khilab, Ibnu Murahi bin Ka'ab, Ibnu Lu'ay. Ali bin Abi Thalib termasuk dalam golongan as-sabiqunal awalun. Jadi as-sabiqunal awalun itu seperti yang telah Bapak jelaskan terdahulu adalah orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Jadi pada saat Rasulullah menerima wahyu pertama, beliau berdakwah secara diam-diam, maka yang langsung memeluk agama Islam yang pertama adalah istrinya Khadijah, yang kedua adalah budaknya Zaid bin Harisah, yang ketiga adalah dari golongan anak-anak itu Ali bin Abi Thalib. Sedangkan golongan sahabat yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada 4 orang yang termasuk as-sabiqunal awalun. Namun dari referensi yang lain ada yang mengatakan 5 yang termasuk as-sabiqunal awalun. Ali bin Abi Thalib sejak kecil diasuh oleh Rasulullah SAW, jadi sebagai anak asuhnya. Oleh sebab itu beliau terdidik dalam kesempurnaan akhlak dan sifat-sifat terpuji. Karena di bawah bimbingan Rasulullah, karena di bawah asuhan Rasulullah, maka Ali bin Abi Thalib ini sejak kecil memiliki akhlak-akhlak yang terpuji. Dari segi keilmuan, Ali bin Abi Thalib termasuk ulama dan hakim terkemuka di kalangan sahabat. Hingga salah satu gelar yang disematkan kepadanya adalah Babul Ilmi. Jadi Ali bin Abi Thalib ini karena dekatnya dengan Rasulullah, maka segala ilmu yang diperoleh oleh Rasulullah diajarkan kepada Ali bin Thalib, sehingga Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang memiliki ilmu yang sangat dalam. Nah, makanya beliau digelar sebagai pintunya ilmu karena kedekatannya sejak kecil dengan Rasulullah. Dalam sebagian perang Rasulullah SAW, ia selalu bertugas membawa panji perang. Keberanian, kepahlawanannya, dan kepiawaiannya tak ada tandingannya, sehingga diberi julukan Asadullah. Jadi kalau ditanya siapa sih sahabat namanya diberi gelar singa Allah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi salah satu gelar yang sangat pantas diperoleh oleh Ali bin Abi Thalib. Karena Ali ini orang yang sangat berani. Ya. Jadi pernah waktu ada perang melawan seorang dari suku Quraisy, jadi orang yang paling ditakuti, tak ada yang berani melawan, kecuali Ali bin Abi Thalib yang berani melawannya. Nah, bagaimana proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib? Jadi Ali bin Abi Thalib diangkat setelah Utsman wafat. Jadi ketika terjadi pengepungan atas Khalifah Utsman bin Affan oleh pemberontak, Ali bin Abi Thalib meminta 2 orang putranya Hasan dan Husain untuk menjaga Khalifah Utsman. Namun akhir dari pengepungan itu adalah meninggalnya Utsman bin Affan. Jadi pada zaman Utsman ini sudah Bapak jelaskan terdahulu, selama 12 tahun menjabat, 6 tahun masa khalifah itu sukses, ya, berhasil. Namun 6 tahun yang seterusnya itu mengalami gejolak internal. Hal ini disebabkan karena Utsman bin Affan ini memilih anggota-anggota keluarganya menjadi pejabat-pejabat penting. Nah, jadi tujuannya sebenarnya tujuan Khalifah Utsman mengangkat para kerabatnya menjadi pejabat penting, menjadi gubernur, itu tujuannya agar mudah berkomunikasi, agar mudah bekerja sama. Nah, itu tujuannya. Namun karena ada orang yang tidak suka, ya namanya pada zaman itu kan ada masih orang munafik, ya, ada orang yang musyrik, mereka nggak suka, akhirnya dibuatlah isunya apa? Isu nepotisme. Nepotisme ini kan mengangkat kaum kerabat menjadi pejabat-pejabat penting. Nah, jadi karena adanya isu itu, nah maka terjadilah pemberontakan. 6 tahun belakangan, 6 tahun akhir dari jabatan Khalifah Utsman, terjadinya pemberontakan. Akhirnya Utsman ini dikepung di rumahnya, dikepung.
Nah, selama dikepungilah Ali bin Abi Thalib mengutus anaknya Hasan dan Husain untuk menjaga Khalifah Utsman. Namun akhirnya apa? Akhirnya Utsman pun terbunuh pada pengepungan itu. Pasca peristiwa itu, para sahabat berkumpul dan mengutarakan pendapat mereka kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah selanjutnya. Ali menolak penunjukan itu dan beliau pun belum mengambil tindakan apapun. Nah, jadi sebenarnya Ali ini tidak ada berkeinginan untuk menjadi khalifah, karena namun para sahabat yang lain tuh merasa ini nggak boleh kosong khalifah ini, harus ada yang mengisinya. Jadi akhirnya mereka memilih Ali bin Abi Thalib. Sementara keadaan semakin kacau dan mengkhawatirkan, mereka terus mendesak Ali. Jadi para sahabat mendesak Ali nih, Ali, engkau harus jadi khalifah. Kenapa? Karena keadaan semakin kacau. Kalau engkau tidak jadi khalifah, maka akan tambah kacau lagi. Jadi itu desakan dari para sahabatnya. Agar Ali menjadi khalifah dan mengingatkan keadaan lebih buruk akan terjadi jika Ali tidak bersedia menjadi khalifah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bersedia dan dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi di Masjid Nabawi. Jadi karena Sayyidina Ali ini menimbang ini bakalan kacau, juga desakan dari para sahabat, akhirnya terpaksa beliau ini menjadi khalifah. Ya, jadi bukan kemauan sendiri. Jadi para khalifah dari Abu Bakar Siddiq hingga Ali bin Abi Thalib, mereka tidak pernah mencalonkan diri, tapi mereka dicalonkan. Lain dengan di Indonesia, ya. Kalau di Indonesia ini pimpinnya mencalonkan diri, bukan ditunjuk, ya. Berikutnya lah masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib penuh dengan gejolak internal. Nah, gejolak ini juga yang mengakibatkan pada subuh tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib ditikam oleh Ibnu Muljam. Ibnu Muljam ini dari suku Khawarij. Nah, jadi gini. Jadi pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini gejolak internal ini apa? Karena pada masa Ali bin Khalid ada dua perang. Yang pertama ada perang Jamal. Perang Jamal ini dipimpin oleh Aisyah. Nah, jadi gini ya. Jadi antara orang-orang terdekat Nabi ini berperang. Sementara perang ini sebenarnya diisukan diangkat topiknya itu yang menjadi pembahasan itu adalah Sayyidina Ali ini mengadakan tahkim dengan Muawiyah. Muawiyah ini termasuk keluarganya Utsman. Nah, jadi Muawiyah ini menginginkan agar pembunuh Utsman itu diadili. Nah, akhirnya antara kelompok Aisyah dan Ali ini diadu domba. Sebenarnya mereka tidak ingin terjadinya perang. Jadi ada kaum-kaum yang dalang pembunuhan Utsman ini mendengar bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan Aisyah ini ingin berdamai, tidak mau perang. Jadi mereka buat siasat, diperanglah kelompok Aisyah tadi. Jadi Aisyah ini merasa bahwa yang menyerang itu ada kelompok Ali. Nah, sementara akhirnya apa? Mereka membalas. Mereka mendatangi Ali. Ali melihat, wah ternyata pasukan Aisyah pengen berperang dengan kita. Akhirnya apa? Karena adanya siasat atau taktik dari orang-orang musyrik tadi itu, akhirnya terjadilah perang antara Ali dan Aisyah, namanya perang Jamal, perang unta. Karena pada saat itu Aisyah menggunakan unta. Dan juga yang perang kedua adalah perang Siffin. Perang Siffin ini antara Ali dan Muawiyah. Nah, setelah perang dengan Aisyah ini setelah usai yang dimenangkan oleh Sayyidina Ali, maka Muawiyah ini merasa terancam kedudukannya. Kenapa? Karena salah satu kebijakan Sayyidina Ali yaitu dengan mencabut keluarga-keluarga dari Utsman yang tidak berkompetensi untuk meninggalkan jabatannya. Sementara Muawiyah pada itu memegang jabatan gubernur. Tidak setuju. Akhirnya apa? Terjadilah perang kembali, namanya perang Siffin. Nah, pada saat perang Siffin ini Ali bin Abi Thalib mau menang. Sudah istilahnya itu sudah diperkirakan akan menang. Nah, jadi pihak Muawiyah ini membuat siasat kembali itu dengan mengadakan perdamaian atau tahkim. Nah, jadi mereka mengangkat Al-Quran di dalam perang itu. Bahwasanya di dalam Al-Quran ini kita ada perintah untuk berdamai. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib ini tahu bahwa itu adalah strategi dari kelompok Muawiyah karena mereka akan kalah. Cuman
cuman Sayyidina Ali tidak ingin terjadi banyak pertumpahan darah. Akhirnya menyetujui perdamaian itu atau tahkim. Jadi tahkim itu kayak perdamaian gitu ya. Nah, pada saat Ali menyetujui, ternyata di kelompok Ali pun terpecah. Ada orang yang setuju dengan keputusan Ali, ada orang yang tidak setuju. Orang yang setuju ini namanya kaum Syiah, sedangkan yang tidak setuju ini namanya kaum Khawarij. Nah, tadi sini diterangkan bahwa Ali bin Abi Thalib ditikam oleh Ibnu Muljam atau Khawarij. Jadi Khawarij ini semula mereka berada di pasukan Ali. Terus mereka karena Sayyidina Ali ini mengadakan damai dengan Muawiyah, akhirnya Khawarij ini tidak setuju, kelompoknya ada yang setuju, tidak setuju. Yang tidak setuju inilah yang namanya Khawarij. Akhirnya mereka tidak setuju, mereka punya misi yaitu membunuh Ali. Jadi ada 4 orang yang mau dibunuhnya, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Ammar bin As, satu lagi dari juru bicaranya Ali. Dari keempat itu hanya Ali lah yang sempat terbunuh, sementara yang 3-nya tidak. Jadi nanti Khawarij ini akan kalian pelajari di kelas 2 tentang ilmu kalam. Nanti ada pemisahan di situ. Jadi kelompok Ali yang awalnya satu menjadi terpecah menjadi 2 karena adanya perdamaian dengan Muawiyah pada perang Siffin. Nah, apa substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib? Ya, jadi masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang singkat dihabiskan untuk meredam beberapa pemberontakan yang terjadi. Ada pemberontakan yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan perang Jamal, tadi sudah Bapak ceritakan, antara Ali dan Aisyah. Ya, sebenarnya perang ini bisa diselesaikan dengan damai, cuman karena ada orang, karena kan kelompok Aisyah ini pengen mengadili siapa sih dalam pembunuhan Sayyidina Utsman. Nah, jadi kelompok yang telah membunuh Utsman bin Affan ini tahu, ini mereka ini mau berdamai, ingin mencari pelaku pembunuhannya. Sementara karena mereka tahu, mereka tidak ingin ketahuan, akhirnya dibuatlah strategi adu domba. Mereka menyerang Aisyah, Aisyah mengira itu adalah pasukan Ali, akhirnya Aisyah membalas. Jadi Sayyidina Ali berpikir, wah ternyata kelompok Aisyah menyerang mereka, akhirnya terjadinya perang dan dimenangkan oleh Ali. Sedangkan perang Siffin ini antara Ali dan Muawiyah. Jadi Muawiyah ini termasuk keturunan atau dari keluarga Utsman. Akhirnya dinaikkan lagi isu mencari pelaku pembunuhan Utsman. Nah, makanya karena pada perang Siffin itu yang menang adalah pasukan Ali, jadi mereka jangan sampai kalah, mereka langsung mengangkat Al-Quran minta perdamaian. Nah, jadi kelompok Ali terpecah menjadi 2, tadi sudah diceritakan. Beberapa strategi dan ketetapan Ali bin Abi Thalib: yang pertama, memecat kepala-kepala daerah yang diangkat Utsman, kemudian mengirim kepala daerah baru yang akan menggantikan mereka. Ini tadi sudah Bapak ceritakan. Jadi kebijakan Ali ini karena pada Khalifah Utsman bin Affan yang diangkat menjadi pejabat-pejabat tinggi, kepala-kepala daerah itu adalah keluarga-keluarganya dari Utsman, termasuk di situ Muawiyah. Nah, jadi untuk yang pertama dipecatlah Muawiyah dan keluarga-keluarga Utsman yang lainnya. Yang kedua, mengambil kembali tanah-tanah ini dibagikan Utsman kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Demikian juga hibah atau pemberian Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan diambil kembali untuk dikuasai negara. Nah, jadi karena kebijakan inilah terjadinya perang Siffin. Oke lah, Nanda, mungkin hanya ini batasan materi kita hari ini. Lebih kurang minta maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa kalian tunjuk tangan, boleh. Bapak tutup dulu ya. Oke, bagi yang ingin bertanya silakan, yang ingin bertanya. Ya Pak, stop dulu ya. Oke. Nah, yang baru masuk lagi. Yang mau bertanya silakan, angkat tangannya. Apa sudah paham semuanya?
Oke, ada yang pertamanya? Boleh di chat, kalau pengen tidak mau bertanya boleh di chat pertanyaannya. Apa sudah paham semua? Jadi pada kesimpulannya proses pengangkatan Ali ini bukan keinginan Sayyidina Ali, tetapi dipaksa oleh para sahabat. Jadi mau tidak mau, akhirnya Ali menerima jabatan tersebut. Karena kalau tidak terima, menimbang bakalan terjadi kekacauan yang lebih parah lagi. Oke, Anda semua, kalau tidak ada pertanyaan nanti kita diskusi aja di grup Telegram. Apa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.